Silakan ya, Mas. Selamat mengikuti kelas Mas Labi, teman-teman. Oke, thank you Mbak Alma dan thank you juga teman-teman sudah datang malam ini menyempatkan hadir. Kita share screen dulu. Ya, udah kelihatan ya. Jadi Aman, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kali ini dengan Bismillah dulu supaya pertemuan kali ini menjadi berkah buat teman-teman semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal peran maskot dalam sebuah brand bersama aku Labib Ahmadin. Nah, di sini ada contohnya satu, yaitu maskot yang pernah aku buat, yaitu Nika untuk studio yang sedang aku jalani, yaitu Odama Studio. Langsung aja, tanpa berlama-lama, langsung kita gas. Apa itu maskot? Nah, maskot itu apa? Maskot itu adalah karakter yang dipersonifikasikan dari sebuah brand dan menjadi simbol dan bagian dari aktivitas promosi sebuah brand. Ini kita bisa lihat contoh ya. Satu ini di sebelah kanan adalah IP, sebuah maskot di Piala Dunia. Jadi di Piala Dunia Qatar 2022 ini kemarin ada maskotnya yang ya lumayan viral ya waktu itu karena ini adalah perhelatan nasional internasional sih. Nah, itu di sini maskot yang digambarkan adalah Surban yang dipersonifikasikan. Dia punya mata, punya mulut, dan sedang bermain bola. Tentu saja tidak lupa ditambahkan elemen-elemen grafis dari FIFA itu sendiri yang sebagai penyelenggara Piala Dunia Qatar 2022. Nah, buat kenalan juga, tadi kan maskotnya namanya Laib ya. Ya, sekarang bicara namanya Labib. Agak jauh sedikit ya jokes ya. Ini alhamdulillah sebagai ilustrator udah ada 7 tahun experience bekerja sebagai ilustrator. 4 tahun ke belakang saya bekerja di Bukalapak. Terus sekarang menghadapi 2023 join di Odama Studio. Jadi teman-teman bisa kepoin kerjaan aku di aplikasi Bukalapak dan teman-temannya ada Mitra Bukalapak, ada King Kong dan lain-lain. Nanti akan di-spill sedikit. Dan juga sekarang aktif di Odama Studio sebagai ilustrator. Nah, di situ juga produknya sama sebagai ilustrator di UI UX, jadi lebih banyak ke UI UX. Nah, karena punya interest di bidang maskot, sekarang juga freelancing dikit di luar jam kerja ngerjain maskot-maskot atau ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Nah, juga teman-teman bisa kepo-kepo portfolio aku di Instagram, di Behance, dan di Dribble. Akunnya sama @labib_ahmadin. Jadi teman-teman bisa lihat di situ kegiatanku di keseharian. Kadang juga share memes, kadang share gambar-gambar. Nah, teman-teman kalau tertarik bisa nanti mention kegiatan hari ini, terus di tag di Instagram aku. Gitu. Nah, balik ke tujuan mendesain maskot, yaitu pertama, kita harus tahu definisi dulu dari desain dan definisi dari maskot. Apa itu definisi desain? Yaitu desain adalah bagaimana kita menemukan solusi dari sebuah masalah. Terus definisi maskot adalah karakter yang dipersonifikasikan dari sebuah brand dan menjadi simbol dari aktivitas promosi sebuah brand. Nah, bisa disimpulkan bahwa maskot adalah karakter yang menjadi solusinya apa? Solusi dari pemasaran atau promosi sebuah brand itu sendiri. Jadi kan promosi itu bisa di lewat kata-kata, bisa lewat gambar. Nah, ini dalam wujud personifikasi ada sesosok yang mewakili brand itu untuk berkomunikasi kepada konsumennya gitu. Nah, ini juga portfolio-portfolio yang pernah aku bikin, ada showcase sedikit. Ini di aplikasi Mitra Bukalapak, karena Bukalapak itu kan banyak ya sub-brandnya atau anak perusahaannya. Jadi kalau teman-teman sudah nggak pernah dengar orang belanja di Bukalapak, teman-teman mungkin pernah menggunakan salah satu dari apa namanya aplikasi-aplikasi lain dari turunan Bukalapak. Salah satunya Mitra Bukalapak. Ini adalah namanya Poara dan Bang Jua namanya. Jadi waktu itu briefnya adalah suruh
ngebikin maskot untuk mewakili konsumen, yaitu usernya Mitra Bukalapak, dibentukkan dalam visual. Nah, terus kepikirannya karena Mitra Bukalapak itu konsumennya atau usernya adalah orang-orang jelata gini ya, makanya pakaiannya adalah pakaian ibu-ibu di desa atau bapak-bapak Betawi kayak gitu. Terus portfolio lain aku juga ngerjain maskot bareng T-Labs namanya, itu ngedesain maskot buat di sub ini, di sub Samarinda sama Banjarmasin. Ini official namanya nggak ada, cuman ini adalah karakter pelindung keselamatan di jalan. Yang satu berupa robot yang di mixing dengan ikan pesut mahakam. Terus yang satunya adalah ya anak muda atau polisi atau aparatur negara muda dengan sistem yang kekinian dengan kacamata visor gitu untuk memandu ke jalanan gitu. Terus ada juga desain maskot. Ini kemarin ada lombanya, yaitu lomba Icon Jakarta. Cuman ini nggak menang ya kemarin ya. Ini adalah lomba Icon Jakarta. Aku membikin apa namanya, Icon Jakarta ini adalah Macan Kemayoran. Ini aku kasih nama Jaka dia. Jaka dari Jakarta, terus beberapa elemennya tentang kecanggihan. Ini ada WiFi, ada Macan Kemayoran yang digaungkan oleh Persija begitu kan ya. Terus apa namanya? Ada warna-warna yang sangat mudah untuk modernisasi kayak gitu. Tapi yang menang adalah seperti ini. Kemarin barusan diumumin ikon resmi Jakarta juara utama adalah Mbak Salsabila Aulia Rahma di sini dengan maskot-maskot yang lucu. Karena memang apa ya, keyword yang ditekankan adalah pelukable. Jadi maskot yang pelukable itu kayak gimana? Nah, ini yang menang adalah seperti ini, Mbak Salsabila. Terima kasih sudah mendesainkan maskot yang lucu dan keren. Sebagai yang nggak menang itu juga ikut senang, ternyata desainnya bagus. Nah, jadi teman-teman diharapkan kalau besok mendesain sebuah maskot akan jadi maskot yang sesuai brief, sesuai kepengenan eh, klien, dan sesuai dengan kebutuhan usernya juga. Nah, ini karena dia pelukable dan segala macamnya. Nah, karena ini menang. Ini juga mewakili banget. Bagus. Nah, terus kita kembali ke dunia nyata yang sehari-hari kita lihat. Ada maskot-maskot dari apa namanya ini, brand-brand yang sudah teman-teman mesti familiar lah ya. Yang sebelah kiri itu yang kadang suka berantem ya kan, yang namanya adalah Vivo dan Oppo. Ada maskotnya ini berupa robot ya, karena mereka kompetitor yang bisa dibilang head to head ya. Jadi agak mirip nih maskot-maskotnya, kayak robot sama terus teknologi, dia pakai headphone, yang satu adalah robot yang kayak Android begitu ya kan. Terus ada nama brandnya di tengah. Terus teman-teman juga familiar banget nih dari kecil, bahkan jajanan crackers apapun dibilang adalah ciki. Nah, ini ada ciki si bebek ya dengan desain terkini. Terus yang lama-lama itu berbentuk 2D ya kan, sekarang ada teknologi 3D, maka dibentuklah 3D. Terus ada juga ini Albi dan Sidomar. Nah, ini juga kemarin ada lombanya. Albi dan Sidomar juga tempatnya juga selalu bersebelahan seperti Oppo dan Vivo. Jadi mereka di sini saling apa ya namanya ya, saling adu maskot nih. Tapi juga mirip-mirip nih, sama-sama serangga, yaitu satunya semut, yang satunya lebah. Jadi maskot ini juga adalah salah satu representasi apa ya, ya konsumen itu sendiri. Mungkin menjangkau masyarakat luas seperti banyaknya semut atau banyaknya lebah, mereka kan serangga yang komunal gitu kan. Jadi bisa di apa namanya, direpresentasikan dengan semut dan lebah kayak gitu. Next, nah ini ada beberapa contoh dari McD, terus toko cat lancar nih ada di Jogja, dan toko cat Wawawa. Ini juga orang Jogja pasti apal. Saya lumayan lama di Jogja soalnya, jadi cukup senang dengan kedua maskot cat ini, yang ya ini juga kompetitor yang saling head to head. Cuman yang satu lebih ke apa namanya, menonjolkan keunikan dengan maskot Stickman ini.
dengan balon udara dari bawah. Nah, itu. Terus dari contoh-contoh tersebut, maka kita bisa lihat satu hal, yaitu maskot bisa menghubungkan brand dengan konsumen dengan lebih personal. Kita bisa lihat di toko cat Wawa ini di sebelah kanan bawah ada anak kecil yang lucu ya ini bonekanya bisa gerak-gerak gitu kan. Nah, itu lebih personal sih gitu. Ya kalau buka cat kelihatan nggak ya? Aduh, itu banyak. Oke, lanjut ya. Terus eh dari sini tadi karena lebih personal, kita jadi pengen membeli kayak satu contoh maskot yang sering kita lihat dan dulu itu sangat santer banget promosinya dengan menggunakan maskot. Aku juga lebih senang juga dulu ngikutin sampai pengen beli es krimnya gara-gara cerita yang dibawakan oleh maskot ini. Jadi ada pedal pop Atlantis dan pedal pop Ele Magica ini. Ini dulu kan seneng banget iklannya, tiap ada produk baru pasti buat cerita baru, ada produk baru pasti ada cerita baru, tapi karakternya atau maskotnya ini nggak akan diganti atau apa ya, stay terus lah maskotnya Walls ini. Nah, ini juga untuk series tertentu yaitu Paddle Pop, namanya Paddle Pop Lion ya kan. Dan kalau dulu itu dalam bentuk komik, dalam bentuk animasi seperti ini. Terus sekarang kalau yang baru itu dia di rebranding, wajahnya nggak seperti singa banget sih. Ini kan kayak singa yang kepalanya segi lima gitu ya. Kalau sekarang lebih kayak anak muda, trendy, dan tema-temanya nggak yang seliar ini. Ini liar banget dan buat aku waktu dulu termasuk salah satu kayak yang menginspirasi untuk membuat-buat cerita dan komik-komik yang berkaitan dengan petualangan kayak gitu. Nah, teman-teman secara nggak sadar nih kan dengan banyaknya apa namanya iklan tentang pedal pop ini kayak waktu misal di flashback lagi lah di waktu SD kelas 5 atau SMP lah pasti lihat ikan ini, wah enak banget ya es krimnya ya, dengan es krimnya ditonjolkan seperti ini terus ada ditambahkan CD dengan petualangan yang animasinya bagus itu kayak wah ini harus beli sih, harus koleksi, bahkan kayak bungkusnya pun aku waktu itu beli pengen aku koleksi kayak gitu saking senangnya sama es krim dan pedal pop lainnya. Terus nah dengan adanya tadi kita jadi lebih ingin membeli atau memakai produknya kayak enak sih ini es krimnya tapi ada apa ya, dan ditambahkan bukan tapi ya, dan ditambahkan dengan adanya maskot ini pedal pop lain jadi rasanya kayak wah ini lebih, rasanya kayak aku pengen beli, aku semakin pengen beli, pengen koleksi sampai segitunya. Itu aku ya. Semoga teman-teman juga sama nih. Kayak gitu. Terus, nah bagaimana sebuah maskot ini berfungsi? Nah dia harus menjadi perhatian dulu nih. Nah kita itu kembali ke sudut Jogja. Kalau teman-teman domisili Jogja atau pernah ke Jogja atau kuliah lama di Jogja pasti hafal dengan jalan ini. Terus kenapa kita melihat mereka? Karena mereka ini memiliki keunikan. Nah, ini kan unik ya. Dari toko cat Bawah ini punya, padahal sebenarnya warna abadi ya, ini warna abadi. Tapi kita tahunya adalah Bawah karena WA, 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 WA kayak gampang dibilang aja Bawah yang kuning itu loh. Padahal sebenarnya di Jogja itu kan warna jalanan tuh kan ya umum lah jalan lah ya, ya hitam, abu-abu, putih, coklat, warna-warna alam. Tapi di sebuah perempatan yang namanya Gejayan itu di sudutnya ada warna kuning yang sangat kontras dengan alam. Terus kita juga berhenti di sebuah lampu merah Bangjo itu ya. Kalau kita berhenti terus ya kita ngelihat apa lagi? Pasti kita akan melihat sebuah titik yaitu toko cat bawah ya. Karena apa? Karena mereka memiliki keunikan. Salah satunya dengan warna. Terus kemudian ada maskotnya di sini. Nah, di sini tuh maskotnya bergerak-gerak gitu kayak nah gitu kita kayak ini apaan sih, kayak oh itu ternyata boneka, itu ternyata maskot. Nah, meskipun kita nggak tahu itu nama maskotnya siapa, terus dia itu sebenarnya bentuknya apa gitu kan nggak jelas banget ya, tapi oke loh itu sebagai daya tarik gitu kan. Dan sekarang banyak dimodifikasi
ada brand-brand yang niru kayak gini lah ya. Ada namanya instalasi, ya ada namanya tertentu lah. Aku lupa namanya, sorry. Terus kemudian di sini, nah, karena tadi sudah berbeda, kita akan kembali ke apa ya, orang yang kemarin sempat rame, si bapak satu ini, yaitu dengan quotes-nya sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik, dari Panji Pragiwaksono. Nah, sebenarnya ini bukan quotes-nya beliau, tapi ada namanya pengarang buku The Purple Cow, namanya adalah Seth Godin. Ini juga bukunya tuh sudah sangat mewakili namanya, apa isinya ini berbeda, lebih sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Ya ini bukunya kan ya buku umumnya lah ya, potret gitu ya. Tapi dia tulisannya itu landscape gitu. Terus mana ada kau sapi warna ungu, nggak ada kan. Jadi di sebuah rak buku, kalau tahu kita pas main ke Gramedia, kita kan dateng terus kayak ini buka apa sih? Pasti kita akan ngambil dulu kan karena penasaran. Ya itu udah lumayan banget karena kita udah masuk ke namanya eh, step pertama, yaitu melihat terus menyadari harus ada attention. Itu adalah step pertama dari AITMA yang berkembang menjadi teori ISAS. Ini teori komunikasi ya teman-teman. Apa itu AITMA atau ISAS itu? Nah, AITMA itu sendiri adalah attention, interest, desire, memory, and action. Terus AISA sendiri adalah attention, interest, search, action, and share. Nah, di bawah ini udah aku kasih garis bawah, yaitu di tahap attention, interest, desire, memory, terus di bawah ada interest lagi ini adalah tahap pasif, dan kita nggak ada action melakukan hal-hal tertentu. Jadi di tempat yang pasif ini kita hanya mengamati aja, kayak oh ternyata tadi bukunya warna ungu. Oke, ya udah aja. Nah, karena AITMA ini adalah teori lama, eh, ketika kita melihat terus kita tertarik, kita punya keinginan dan disimpan di kepala. Nah, baru ada action ketika kita ingin membeli. Tapi kan itu teori lama, ini juga ada teori yang terbarukan. Mungkin ini juga sudah cukup apa ya namanya tergantikan juga nanti akhirnya. Tapi nggak ngerti teori komunikasinya kayak gimana. Cuman karena berkembang menjadilah ISAS, yaitu dari attention dan interest. Karena sekarang ada Google, ada apa namanya, kita ada search engine ya, atau ada TikTok, bahkan kita langsung nyari, langsung di search. Wah, ini misal toko cat wah wah wah, kita wah, apa sih toko cat wah wah wah, ya langsung aja kita cari, terus mungkin kita langsung beli atau kita appreciate atau kita komen di situ. Terus dan saking misal lucunya postingan itu atau video tentang apa namanya toko cat bawa-bawa tadi, kita langsung share karena dari situlah orang-orang akan mengetahui, oh ini ada tuh toko cat bawa-bawa, itu akan di share 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 share. Kemudian dari sekian banyaknya share pasti ada satu yang viral tentang membahas topik tertentu. Nah, dengan adanya viral, kenapa sih orang-orang pengen viral? Nah, karena dari keviralan itu diharapkan akan memperoleh untung bagi brand tersebut. Jadi dia pantas orang pengen viral karena akan ada monetisasi dari produk yang terviralkan itu. Misal langsung cek keranjang kuning gitu kan, itu kayak apa sih ini keranjang kuning, kan kita nggak ngerti dia jualan apa. Ternyata di TikTok itu bisa langsung ketika kita penasaran langsung bisa cek, langsung bisa eh, dapat barangnya kayak gitu. Nah, terus kembali lagi ke maskot, karena tadi adalah teori tentang komunikasi dan maskot itu supaya tersampaikan gimana. Nah, sekarang kita kembali ke kriteria membuat maskot. Nah, kriteria membuat maskot itu apa aja? Sebelum kita membuat maskot itu perlu banyak materi ya. Bisa dari hasil user research, bisa dari analisa kebutuhan brand, dan bisa jadi bagaimana user ingin diperlakukan. Nah, intinya adalah brief yang jelas ya, teman-teman ya. Kalau kita cuman dapat, aku minta tolong bikinin maskot dong. Ya apa, maskot apa, untuk apa? Paling nggak kita tahu
makanan. Misal, ya aku bikinin maskot buat makananku dong. Aku jualan donat nih, berarti maskot donat. Nah, maskot donat kan nggak cukup nih, karena kita nggak tahu nih usernya siapa atau konsumen donatnya ini siapa. Kita harus nge-research lagi siapa konsumen donat ini. Apakah ibu-ibu atau mbak-mbak SCBD yang pengen makan donat kekinian atau cantik begitulah ya. Atau bahkan bisa donat untuk anak-anak. Jadi bentuknya itu bisa dari tadi usernya supaya apa tadi supaya usernya itu merasa oh ini aku banget nih. Jadi rasa pengen belajar belanjanya itu lebih tinggi. Kayak wah ini donatnya lucu nih. Ya nggak tahu rasanya, yang penting visualnya dulu bagus. Ya, kita kan sebagai desainer mikirnya gitu ya. Jadi kita bisa membantu UMKM dari visual yang menarik dan jelas. Nah, makanya kita butuh brief yang jelas untuk bisa memvisualkan maskot yang sesuai kebutuhan brand. Nah, seperti ini. Kriteria ada apa aja? Yaitu pertama unik, mudah dikenali, mudah diingat, dan mewakili persona. Nah, kita bahas satu-satu dari sini ya. Kita kayak pengen lihat orang-orang di sini nih, maskot-maskot yang udah ada. Keunikan nih, kalau teman-teman di suatu jalanan terus ketemu burung biru bertopi merah, itu pasti ini maskot Gary kali ya. Ya nggak langsung inget, tapi karena ada inisial G di atas kayak G apa ya, ya pasti langsung kayak ah, ini makanan sih kayak gitu. Karena dia unik dulu. Terus kayak Koko Crunch itu juga unik ya kan. Koala. Kenapa juga bentuknya maskot-maskot ini binatang? Karena ya personifikasi mereka tuh udah kayak manusia yang jalan dengan empat kaki aja. Kalau diberdiriin ya udah kayak ya kayak kita ini kayak sapinya juga kan, sapi ini juga sapinya milik kita, dia itu juga sapi tapi akhirnya berdiri gitu. Nah, keunikan ini bisa diambil dari warna pertama. Kita coba dari yang paling kiri ya, si Gary ya. Jadi kalau kita bedah dia itu kepalanya dia punya topi warna merah, terus seluruh badannya biru, dia burung pipit kayak ya. Terus dia punya ada liontin merah gitu. Dengan topi yang ada G-nya, terus warna yang segini dia kan stand out, dia udah sangat unik. Ini udah lengkap banget paket komplit, bentuknya juga lucu, konsumennya cocok, dia kan makan anak-anak, cocok banget sama visualnya kayak gitu. Terus ada nyam-nyam, nyam-nyam nih ya eh, kita nggak tahu kenapa namanya nyam-nyam dan bentuknya macan ya, tapi dari penggambaran macan ini kayak oh ini lucu banget ini ada macannya kayak gitu. Paling enggak tuh di dalam masa kecil kita ada terbesit gitu lah. Soalnya aku gitu ya. Sorry kalau teman-teman enggak. Jadi aku dulu tuh seneng banget liatin hewan-hewan begini kayak, oh ini lucu nih ada macannya. Kayak misal ada uh, milik kita nih sapi milik kita. Mungkin namanya milik kitamu atau apa gitu ya. Karena sapi itu kan mu gitu ya. Nah dia tuh bentuknya juga nggak unik-unik banget, cuman ya sapi aja tuh karena di bungkus makanan anak-anak ini perlu hal yang lucu. Nah, dimasukkanlah eh, maskot yang lucu seperti ini. Kayak Mayasi pun juga gitu. Kayak ini sebenarnya mbaknya juga nggak mbak-mbak cantik gitu kan. Tapi cukup, oh lucu banget ada mbak-mbak ini kacang apa sih? Terus beli penasaran, oh enak, beli lagi. Itu kan yang diharapkan produsen kan. Kayak gitu. Ya, oke, mulai diingat. Siap. Terus ada nih, Mas-Mas Madura dengan si buta dari gua hantu bersama monyet kecil. Nih maskot Taro pun juga lumayan unik dengan baju garis-garis, terus pakai topi mancing ya, dan bawa ya ini namanya pota kalau nggak salah ya. Dia eh, unik gitu loh, dia kenapa jual jajan tapi ada ini? Karena tema adalah petualangan, nah kayak gitu-gitu tuh yang diambil dari apa namanya filosofi-filosofi. Ini juga sama si Hello Panda ya. Hello Panda nih sama. Hello Panda dan Milky Tamu ini sama. Kayaknya ya benda yang
ya panda dan sapi aja gitu tapi berdiri tapi lebih lucu dan bisa jadi orang-orang kayak pengen beli. Terus kayak Coco Crunch ini juga teman-teman mungkin bisa tahu dan bisa nggak tahu kalau di hidung ini adalah coklat kayak coklat coklat literally coklat gitu loh. Jadi dia nggak cuman koala aja tapi hidungnya koala pun sebenarnya bentuknya seperti itu ya agak bulat ronde kotak gitu. Nah tapi digantikan dengan elemen coklat karena dia adalah mewakili makanan sereal pagi rasa coklat kayak gitu. Jadi semacam-semacam itu dengan keunikan, dengan mudah dikenali dan mudah diingat, dan mewakili persona ini akan jadi brand maskot yang akan sangat kuat. Nah, pun di sini kita bisa melihat banyak serial sarapan pagi yang mungkin sekarang masih eksis atau nggak tahu ya. Ini banyak macamnya dan ini kan mereka saling bertarung di sebuah lorong sereal nih. Kita ke Superindo atau ke mana namanya Hypermart gitu ya. Itu kan pasti ada lorong yang khusus sereal, sereal semua. Nah, ini kan rasanya pun mirip-mirip ya mungkin ya. Cuman mereka akan bertarung secara visual nih gimana caranya produk laku dengan sebuah maskot yang unik. Nah, mereka pun secara apa namanya ya culture itu oke loh memasukkan hantu-hantu ke dalam serial sarapan gitu kayak lihat sarapan ini gambarnya adalah si vampir gitu masa ada vampir orang kan harusnya takut ya umumnya masukin hantu ternyata di sini vampirnya dibikin lucu karena dia namanya Dracula Dokula atau ya itu dia ini sorry ada apa namanya contohnya dari Pokemon ada Psychic ada Fairy gitu kan. Nah balik lagi karena bentuknya dibuat lucu dan unik ini mereka pun sebenarnya jadi menggait anak-anak untuk beli gitu loh kayak gitu. Terus misal kayak dari ini si bajak laut nih mungkin ini Columbus ya mungkin ya kayak apa namanya kapten dari sebuah armada kapal itu kan kayak misal figurnya adalah mature banget orang tua banget tapi cocok kalau dibuat apa namanya dia funny atau meskipun rambutnya udah putih ya itu udah mewakili tuh nggak tahu nih rasanya akan enak atau nggak ngerti. Terus ada Frankenstein ada kayak Casper ini hantu transparan itu nggak apa ya di sini nggak bisa diimplementasikan semuanya kayak gitu kan misal menyebutkan salah satu hantu untuk dimasukkan ke sini ya nggak akan laku lah karena habitnya beda karena mereka di sana ada Halloween mungkin karena di sana ada pesta kostum itu jadi kayak oh ini loh oke loh kayak buat makanan-makanan karena di Halloween pun eh, menyediakan permen-permen kayak trick or treat kayak gitu-gitu ya kan jadi mereka oke dengan menggunakan figur-figur yang seperti ini yang bukan manusia pun bukan hewan yang lucu pun bahkan kayak serigala hantu itu nggak akan terpikir untuk di tempat kita. Nah, itu karena perbedaan behavior user dan regional atau geografisnya itu sangat mempengaruhi keputusan membuat maskot. Kalau kita kan misal kepikiran serial ya, misal serialnya bentuknya jagung ya, ini misal cornflake kan jagung, kenapa dia bikin bentuknya ayam? Kalau kita mungkin bisa kayak ayam ya, atau bisa juga bentuknya adalah jagung, itu juga bisa. Jadi itu lebih oke, lebih netral. Gak mungkin kayak misal donat kentang misal. Tapi kita ngambil kentang kan nggak lucu kayak harus banyak dimainin. Nah, makanya mereka ngambil yang kayak gini. Sesuai adab-adab mereka. Wah, ini ada yang membantu nih Mas Satrio Bayu Aji. Namanya Koncokula Blueberry. Ya, ini. Thank you banget sudah menambahkan ini kan. Nah, kan kentang emang gak good looking ini. Tony Tiger. Thank you Mas Satrio Bayu Aji. Nah, kita lanjut ke apakah brand itu butuh maskot? Ini kan juga jadi pertanyaan. Kan tadi juga ada yang nanya Apple nggak ada maskotnya tuh. Memang nggak semua brand butuh maskot ya teman-teman. Jadi ada tadi usernya itu mau seperti apa di
apa namanya diperlakukan seperti apa. Jadi nggak semua butuh maskot. Kayak ini Milo dan Oreo yang buat cereal ini kan sesuai kayak apa ya behavioristik orang Indonesia juga nggak perlu banyak apa namanya eh, maskot-maskot yang membantu karena yaudah Milo Milo aja kayak gitu karena nggak semua dia butuh maskot karena si Milo nih kita kalau mau bahas satu-satu Milo ini pengen energik pengen penuh energi olahraga kalau teman-teman baca bubu dulu pasti ada rubrik Milo pasti tiap episode itu tiap edisi majalah olahraganya beda-beda ada yang sepak bola basket terus yang maskulin pokoknya anak-anak yang aktif lah ya kalau dimasukin sebuah maskot kayak apa ya kalau maskot misal Tiger tadi ya kayak itu udah dipakai kayak biskuat kayak lumayan apa ya nggak bisa explore banyak gitu jadi ya udahlah Milo nggak begitu butuh maskot jadi dia pakai figur-figur dan gambar-gambar aja dan kayak Oreo pun sama Oreo juga kan ini serial ya kalau yang biskuit kan diputar dijelupin bahkan tagline-nya aja cara makan loh, bukan nggak ada menampilkan visual samsek ya kan. Nah, di sini nggak semua brand tuh ternyata butuh maskot kayak gitu. Nah, kalau yang kita kenal di sekitaran kita di UMKM, biasanya butuh maskot karena biar apa? Biar unik gitu. Teman-teman kalau datang ke bakso Pak di Bejo nggak ada gambarnya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena di sini di misal Solo Jogja itu kan yang jual bakso juga banyak ya. Tapi kalau kita nambahin sebuah maskot, itu apa namanya akan menambah keunikan. Oh, ini bakso Pak Bejo yang di situ loh, yang ada gambarnya itu loh. Atau misal kita melintas di jalan, penggunaan maskot akan sangat berpengaruh ketika, tuh di situ ada bakso langsung belok ketika kita pengen makan bakso. Atau sama aja kayak dengan bebek gantam ini, sama dia juga biar seperti unik, gambarnya bebek, karena mungkin Jawa ya, mungkin bebeknya ngambil atau gimana. Namanya juga UMKM ya kita perlu bantu sebagai desainer-desainer supaya nggak mengambil gambar yang asal comot. Karena ini kayak tempelan gitu loh. Bebeknya gimana, belangkonnya gimana gitu kan. Jadi ya seperti itu. Kita perlu namanya maskot supaya lebih mendongkrak penjualan juga. Itu misinya sebagai desainer pun ingin membantu juga. Jadi kita sebaiknya juga memperhatikan konsumen dan ini juga pemberi pekerjaan atau kliennya ini sebenarnya maskotnya mau buat apa sih kalau nggak cocok kita bisa kasih suggestion atau saran-saran yang cukup mewakili tentang eh, maskot itu tersendiri kayak ini bakso Pandawa juga ada wayangnya ya kan jadi mungkin Pandawa 5 tapi nggak tahu ini siapa nggak apa-apa yang penting ada figur wayangnya nah ini kenapa nggak pakai wayang kulit kenapa nggak pakai wayang golek itu kan juga ada alasan-alasannya teman-teman juga bisa meriset ke situ terus ada juga geprek aroma ya kan pasti kayak ayam geprek pasti bentuknya ayam ya nggak apa-apa nggak salah juga karena supaya orang cepat dapat informasinya kalau kita jalan nih eh, lagi di jalan Solo jalan cepat pengen makan bingung sebagai pendatang lewat doang kayak ada ayam geprek gambar ayam ya udah langsung belok daripada kita nggak tahu terus ada WS meskipun itu enak dan udah terkenal warung steak kita kan sebagai pendatang nggak tahu ya warung steak tapi kayak ya nggak kelihatan kalau itu apa namanya sebuah tempat yang oke gitu dengan kebutuhan kita yang ya pengen cuman pengen makan geprek kan emang milihnya yang geprek ya tapi dengan adanya maskot ini ada membuat kita semakin gampang dalam memilih dan melihat oh ini emang jualan ayam nih langsung lah yang nggak tahu rasanya namanya juga apa namanya secara visual kita hanya membantu sebagai seorang desainer ya kita coba maksimalkan di visual ini supaya membantu klien ini mendapatkan cuan dari jualannya. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Nanti bisa langsung disambung ke Q&A karena udah jam 20.11. Monggo Mbak Alma bisa disambung lagi.
dari depan aja. Oke, Aku aku izin sambil share lihat screen chat-chat link juga ya, Mas. nih. Siapa Alma? Oke. Oke, jadi teman-teman nih untuk kelasnya Mas Labib itu ntar ada master kelasnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pengen belajar lebih banyak gitu bareng Mas Labib bisa banget di tanggal berapa sih untuk tanggalnya itu dia di tanggal 15 September di jam 19.30. Nah, untuk harganya ntar itu di 100.000, tapi teman-teman tenang aja kalau teman-teman upload kelas hari ini ke Instagram dan tag Amazing juga Mas Labib, ntar bisa dapat diskon sebesar 10%, jadi bayarnya cuma 90.000 aja. Kayak gitu ya, dan ntar tuh kita untuk tema selanjutnya adalah membuat maskot untuk sebuah brand gitu ya. Dan ntar itu pastinya Mas Labib bakal ngajarin lebih dalam lagi untuk materinya, dan ntar itu teman-teman di masterclass bisa banget Q&A secara langsung gitu ya, bisa on cam dan juga on mic. Kayak gitu ya, jadi yang mau boleh banget langsung di SS dulu aja sekarang, aku tungguin. Aku hitung dari 5 sampai 1 ya. Jadi buat yang masih siap-siap nih, boleh banget siap-siap dulu. Kayak gitu. Nah, aku hitung mundur ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semoga udah pada nge-screenshot ya, biar bisa langsung kita masuk ke Q&A gitu ya. Boleh Mas Labib, kita langsung masuk ke Q&A aja. Siap. Thank you banget nih kalau teman-teman bisa tadi screenshot langsung daftar 90.000 itu lumayan. Jadi langsung aja mau bertanya bisa chat di kolom komentar atau raise hand ya Mbak Alma ya. Di Q&A, Mas. Oh di Q&A bentar. Aku Tapi sejauh ini belum ada yang nanya nih. belum ada tumben ya banget. memang. Ini belum ada Nah, karena mungkin di kolom chat, Mas. oh ini lagi sharing-sharing aja nih Mas si Mas Dani Firdaus nih. Ada 4 karakter di Milo. Nah, ini apa namanya buat info aja FYI namanya adalah Alvin, Manda, Bubung dan Milo Boy. Ini berarti Mas Dani Firdaus ini adalah pembeli setia Bubu. Siap, terus ada Mas Dani Dolphin Kit, saya punya brand Dolphin Kit, saya coba Dolphin yang looknya anak-anak kira-kira ada masukan nggak Kak? Nah, ini bisa Dolphin Kids apa namanya bisa dijelasin lagi Dolphin Kids ini untuk apa? Apakah pecinta lumba-lumba atau mainan anak atau perlengkapan bayi? Nah, itu bisa dijelasin dulu nanti coba dicari solusinya bareng-bareng. Bisa. Terus ini Mas Dani Firdaus lagi tak coba baca Vision Flag, Meros, Jasmine, Fristi dan Vision Flag. Oke. Dan keren-keren yang katanya bagus. Terus ada Mas Aditya Rahmadian. Langsung saja ini brand seperti apa yang cocok dengan maskot yang minimalis atau flat design. Nah, ini tergantung dan flat design ini kan lebih ke general ya gambar-gambar general gitu. Jadi untuk brand-brand yang seperti apa? Jadi biasanya kalau yang aku amati brand-brand yang butuh flat design ini biasanya adalah brand yang pengen mengedepankan kepercayaan, trustworthy atau lebih ke apa ya namanya ya brand-brand yang pengen terlihat elegan kayak gitu mas. Dan sebenarnya emang agak tricky juga karena nggak semua brand tuh butuh maskot ya. Nah tergantung kalau flat illustration atau flat design itu diimplementasikan ke dalam maskot biasanya akan less emosional. Jadi brand yang punya apa namanya tadi flat design itu flat design dari maskotnya itu biasanya kurang ada emosional karena pengen menarik orang-orang supaya lebih oh ini loh aku terwakili dengan brand ini. Biasanya kalau flat design itu kan wajahnya generik atau bentuknya minimalis gitu. Biasanya kurang menampakkan ke apa ya namanya sisi emosionalnya tadi gitu. Jadi biasanya brandnya lebih ke yang lebih tadi yang kalem, yang lebih netral kayak gitu. Langsung karena banyak ini langsung aja ya. Dari Alvinisa udah ini seberapa besar pengaruh masker terhadap perkembangan sebuah brand. Nah, kayak tadi
kita bisa lihat McD. McD itu dulu punya maskot namanya Ronald McDonald. Nah, itu di saat itu McD sedang jualan mainan banyak. Teman-teman waktu kecil mungkin pas sudah kenal McD, mungkin saya kan belum lagi di daerah ya. Nggak ada McD. Di situ iklannya kan banyak tuh, iklan McD yang jual mainan motor-motoran lah atau sirkuit atau apa kayak gitu. Pak, seingatku ada. Jadi di situ dengan adanya maskot dia mendongkrak penjualan dengan tadi menjual mainan. Terus si Pedal Pop Lion dengan adanya maskot dia menjual es krim dan CD yang dibundling ada seri petualangannya dan harganya pun akan lebih mahal pasti. Nah, itu pasti akan mendatangkan apa ya namanya? Cuan-cuan bagi si produsen atau punya brand-brand tersebut kayak gitu. Jadi dengan yang ada tujuannya itu maskot bisa punya pengaruh lumayan terhadap sebuah brand. Tapi kalau misal yang nggak ada tujuannya lain tuh kayak misal apa ya si misal tadi kita punya toko donat tapi pengen dikasih maskot donat, ya paling nggak kita punya awareness lebih. Oh, tokonya Mbak Alvinsa ini punya ini ya toko donatnya punya maskot nih. Oh ya belinya di situ aja, biasanya anak-anak lebih tertarik kayak gitu. Lanjut terus kalau maskot hewan yang antropomorfik contoh untuk brand apa? Nah, antropomorfik ini kan tadi yang seperti personifikasi ya. Tadi hewan-hewan tertentu bisa dimasukkan kayak misal tadi yang energik kita bisa lihat macannya biskuat. Terus hewan-hewan seperti sapi itu tadi di mil kita juga ada, atau bahkan bear brand itu juga ada brandnya apa ada bear brand dan maskotnya itu beruang, tapi kan nggak ada apa namanya nggak terlalu kelihatan karena dia memang plain gitu kan kayak bagus aja gitu. Jadi hewan apapun bisa dimasukkan ke dalam brand, tapi ya tergantung tadi penempatannya seperti apa. Mau dibikin style seperti apa tadi. Ini juga salah satu menjawab flat design. Bear brand itu termasuk lumayan flat karena warnanya pun minimalis. Kan kita gak ada emosional ini kenapa bear nggak pengen langsung beli, wah ini gambarnya bagus nih paling nggak buat koleksi lah, nggak kadang nggak gitu. Kayak gitu Mas Satrio Bayu Aji. Lanjut ke boleh Mbak Sherly atau Mbak Sherly mungkin ya. Boleh tolong share Bang soal beberapa pertanyaan yang diajukan ke klien untuk membuat brief. Oh ya tadi, biasanya ya pertanyaan yang untuk klien itu kita dengan curiosity kita sebagai desainer mempertanyakan lebih dalam kebutuhan klien itu seperti apa. Kayak brand ini mau dipasang di mana? Apakah di website atau dicetak itu kan biasanya jadi satu. Terus bentuknya mau yang hewan atau tumbuhan atau shape random aja kayak stickman tadi itu bisa. Terus usernya siapa? Apakah ibu-ibu atau anak SMP itu kan beda tuh pasti fisiknya dalam pembentukan apa namanya uh, visual dari maskotnya itu pasti akan beda. Jadi kita bisa bertanya sedalam mungkin. Kalau briefnya udah jelas, kalau kita pengen misal warnanya pun warna brandnya apa itu bisa ditanyakan seperti itu. Gitu ya Mbak Sherly ya. Bisa lanjut ini, wah banyak juga ini. Untuk membuat maskot kita sesuaikan user target kan ya. Tapi sebenarnya bisa nggak ya Kak bikin maskot untuk bisa semua target user. Nah ini kemarin aku ikut kelasnya Mas Diriansa dari Kasih Solusi, Mas Sulis Petro. Nah ini kalau apa namanya target itu harus benar-benar tertarget ya. Kita punya satu yang kita pegang banget nih, misal target nggak bisa semua kayak misal anak SMA sama anak kuliahan itu udah beda target. Anak kuliahan yang gimana? Anak kuliahan yang aktif berorganisasi atau anak kuliahan yang kuliah aja itu juga beda. Lebih bagus yang lebih tertarget. Jadi lebih spesifik lebih bagus. Nanti ketika yang udah spesifik ini kena, biasanya akan merembet ke yang lain-lain kayak gitu.
Jadi diusahakan yang tertarget dulu aja Mas, yang lebih spesifik. Itu ya Mas Sulis ya. Lanjut ke Mbak Arsa, Mas mau kalau misalnya suatu produk punya beberapa varian rasa, apakah setiap varian perlu maskot sendiri-sendiri? Nah, kalau punya varian rasa banyak, misal kayak si nyam-nyam lah tadi lah ya, atau milk tamu tadi. Dia kan milk kita ada rasa strawberry, terus melon, ada coklat, ada vanilla kayak pengen sih enak juga ternyata ya. Nah, itu nggak harus semuanya punya maskot sendiri-sendiri. Itu kan karena jadi banyak varian apa ya namanya ya. Jadi terlalu banyak maskot, nggak semua maskot itu efektif kan. Lebih bagus satu terus diingat orang, terus nanti berkembang jadi oke gitu ya. Kayak logo, bahkan logo Starbucks itu atau logo Apple dulu tuh gambar apel beneran. Lama-lama jadi minimalis kayak gitu. Jadi kenalkan satu aja, kayak misalnya di milk tamu yang rasa stroberi ya dia pakai pin stroberi atau pakai kostum stroberi atau coraknya ganti pink ya kayak gitu. Kayak tadi kan purple cow ini mungkin bisa jadi pink cow, green cow kayak gitu, bisa kayak gitu. Lanjut ke Dea Selvia, Brudi banyak sekali, masih menambah terus. Kalau brand fashion kayaknya jarang pakai maskot. Sejauh yang dilihat memang jarang, karena fashion tergantung fashion seperti apa. Mereka ingin dicitrakan seperti apa. Sebenarnya tadi juga ada satu slide yang kayaknya nggak aku masukin. Kayak ada brand-brand tertentu yang nggak butuh, itu beneran nggak butuh, kayak Apple, kayak Hermes tuh ya, Hermes itu. Terus Nike itu juga nggak butuh maskot karena ya elegan banget, itu nggak perlu maskot, itu udah oke. Karena mereka dengan menjual dengan Apple udah, iPhone udah, nggak usah pakai maskot-maskot seperti Vivo. Beda beda apa ya, beda medan perang kayak gitulah ya. Jadi nggak semua brand butuh maskot, termasuk brand fashion. Atau mungkin kalau fashion anak muda streetwear, Jaksel itu mungkin dikasih maskot masih bisa. Cuman biasanya bentuknya kan yang cool kayak gitu. Cuman aku belum pernah lihat sih. Mungkin yang UMKM mungkin ada kayak gitu. Terus ke Mas Dedi Izham, biasanya namanya ke calon klien yang awalnya nggak perlu maskot jadi tertarik membuat maskot. Nah ini juga disesuaikan Mas, kalau misal emang beneran nggak butuh, kalau kita ada-adain juga iya ya. Cuman kita lihat kalau emang belum butuh, kita bisa uh, tawarkan jasa lain, misal bentuk ya template yang postingan Instagram itu bisa dipakai di situ. Jadi nggak harus maskot. Tapi kalau kiranya mereka sebenarnya aku pengen dikasih gambar-gambar hewan lucu sih. Nah itu kita bisa masuk pelan-pelan. Oh, aku ada sih Mas inspirasi-inspirasi. Nah masuk dari situ kita ajak mereka buat bikin maskot. Itu ada charge yang lumayan tinggi daripada bikin maskot. Apa daripada bikin template. Oke, langsung ke Mas Rama. Bagaimana cara Mas Rama menemukan klien maskot dan ketentuan apa aja berikan kepada klien dalam desain. Nah, biasanya klien-klien ini datang dari Behance, dari Dribble. Nah, teman-teman sering-sering aja upload ke itu tadi platform portfolio itu tadi. LinkedIn juga bisa. Cuman beberapa juga dari teman-teman sendiri pun nggak apa-apa. Ya awal-awalnya kan dari teman-teman sendiri juga. Terus habis itu teman-teman akan dapat klien yang lebih banyak ketika portfolio udah ada, dibangun dengan rapi, disusun dengan sedemikian rupa, terus nanti bisa diupload gitu. Terus Mas AN, wah ini kira-kira maksudnya harus perfect dari awal, apa bisa ada perbaikan secara bertahap digunakan usia berjalan. Nah, biasanya kita mendesain itu untuk beberapa tahun ya, Mas. Jangan cuman 3 bulan diganti, itu namanya kayak klien yang bimbang. Jadi kita usahakan isi yang seperti ini dari perusahaan itu. Kayak gitu. Jadi nggak dalam waktu singkat, mungkin ada
3 tahun itu kan visi pasti berubah, atau 5 tahun itu kan nggak ngerti ya, itu pasti kan geser-geser gitu. Lanjut ke Mbak Yosi, dan di kolom chat aja banyak. Wow, keren. Thank you, pertanyaan banyak sekali. Semoga jawaban saya tidak salah. Nanti kalau ada yang salah bisa dibenarkan di bawah. Kalau temanya harmoni, cocoknya maskot perpaduan apa? Nah, temanya harmoni itu produknya apa juga? Harmoni itu dalam pikiranku langsung bunga dan alam-alam gitu sih. Nah, itu bisa nanti kalau lebih jelas, baju yang bertemakan alam tuh bisa, atau ya daun-daunan atau bunga-bungaan tuh bisa. Jadi jauh cepat aja, apakah desain maskot harus mempunyai filosofi? Maksudnya lebih bagus kalau ada. Jadi kita punya nilai tambah ketika kita mempresentasikan ke klien. Dia juga akan, oh brainstormnya seperti ini, maskot ini akan berguna di saat seperti apa gitu. Kayak gitu bisa. Ya nggak harus muluk-muluk banget, nggak apa-apa. Oke, Mbak Mas Gilman Aminullah, Mas mau tanya, misalnya brand lembaga pemerintahan entah beraudiens adalah diwasikan pesan ke atas dengan isu persona beragam dari bidang pendidikan, riset budaya, SDM, kira-kira perlukah maskot? Nah, ini contoh klien yang bisa diajak untuk membuat maskot, yaitu klien pemerintahan. Kayak tadi ada di Sub Banjarmasin dan di Sub Samarinda, itu juga klien dari temanku, dilempar ke aku karena aku bisa bikin maskot. Paling enggak kita, teman-teman kita tahu kalau kita bisa bikin maskot. Nah, di situ mulailah kalau kita udah bisa nyari sendiri, kayak gini misalnya pemerintahan bisa diedukasi untuk bikin maskot. Nah, untuk pendidikan ya dan riset, satu karakter bisa atau lebih juga bisa kayak maskot. Wah, itu ada di wes, nah tipis-tipis langsung itu akan ada di pembelajaran atau webinar selanjutnya, atau lebih ke workshop. Itu besok akan aku kasih tahu dari proses dari awal sampai akhir gimana ngebikin maskot, dan itu ada contohnya, yaitu maskot Piala Olimpiade di Jepang itu, Olimpiade Jepang itu kan maskotnya 2. Jadi bisa jadi riset itu, tim riset bisa jadi 2, ada cowok cewek kayak tadi Bang Jua dan Po Ara, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau dengan 2 itu biasanya ya apa ya? Kita bisa lihat di tadi yang ikon Jakarta, di teman-teman bisa lihat di Hello Motion, itu udah ada postingannya tentang itu. Jadi bisa dilihat dari situ. Ada beberapa maskot yang ada 3 maskot yang mewakili satu Jakarta kayak gitu. Itu bisa dibaca deskripsinya. Biasanya dari ragamnya itu kita ngambil sampel-sampel yang paling tinggi, kayak misal teknologinya maju, terus dia teliti, terus dia orangnya ingin tahunya tinggi. Nah, itu bisa divisualkan dengan berbagai macam karakter. Wah, banyak banget. Coba aku ke open Q&A dulu ya. Hello, excuse me, I don't speak too much Indonesian. Keren ini orang. Jewelry and accessories business. Do you recommend use? Hello, I try to Inggris apa ya. I try to answer your question. Thank you for your question. Maybe the jewelry and accessories business, you can use some mascot to increase your profitability. Then we can discuss about that, what the jewelry kind of this, and what the audience, what the color you want, and maybe the audience is the key. So if the audience is high class consumer, you can use the minimalist and elegant mascot. It's doable. And then if the consumer is A or B class, you can use some what is it calling? Funny and smiley, maybe wise, full of wisdom character, like
Zen pose like that, you can use that to your mascot like that. Okay, hopefully that's help you. Thank you for the question. Lanjut lagi yang lain. Jadi malah kayak pitching ya. Jadi jika mengambil gambar orang kemudian dimodifikasi menjadi gambar, sebaiknya mengambil gambar orang itu sebagai referensi aja, dibuat belajar, jangan digunakan untuk hal komersil. Biasanya jadi viral nanti. Gitu. Misalnya buat belajar aja, nanti misal buat belajar udah bagus bikin pose kayak gini, bisa dibikin apa namanya, kelanjutannya dari gambar teman-teman sendiri gitu. Terus selamat malam, yang ingin bertanya bisa pendalaman karakter dari sebuah maskot untuk brand itu bisa dicari lewat apa? Tadi bisa ini ya, kayak yang tak jawab mas-mas bule tadi ya. Lebih ke target audiensnya siapa? Kalau udah kelihatan target audiensnya, bisa dikerucutin lagi, dikerucutin lagi kayak gitu. Terus ada hal maskot yang cocok untuk Xiaomi. Xiaomi itu ya ini, nanti kalau punya maskot robot lagi mereka akan bertengkar tuh bertiga itu, OVO, Vivo sama Xiaomi. Jangan. Kalau emang nggak ada, nggak usah diadain. Atau kalau mau coba eksplorasi boleh. Xiaomi itu coba kita riset bahasa saya Indonesianya Xiaomi itu apa gitu. Bisa misal dia gambarnya kayak gitulah, bisa diingat seperti itu. Coba bisa aja langsung nanti di upload di Instagram atau di portfolio, nanti di tag aku nih, coba eksplorasi ya maskot Xiaomi ya gitu. Oke, wah banyak banget ya. Gimana Mbak Alma? Udah jam 8:30. Masih ada 15-an pertanyaan yang belum terjawab. Nanti pas masterclass diajarin buat maskot aplikasi apa ya? Nah, ini Adobe Kids. Di pertanyaan tak jawab lagi. Pakainya nanti Adobe Illustrator. Jadi teman-teman ya mungkin kalau pakai Corel atau Affinity itu bisa mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi bisa aja teman-teman join besok di masterclass-nya, karena tools itu ya hanya tools. Gimana kalau teman-teman menggunakan, yaitu adalah skill teman-teman sendiri. Tools hanya membantu. Kayak gitu. Berarti Mas tidak harus mewakili produk ya. Oh ya harus ya Mas. Mas Fauzi Arif. Ini Mas Fauzi Arif kayak tadi baru nge-follow. Halo, salam kenal Mas. Pemerintah 18 ini udah. Tanya desain maskot apa perlu buat pose. Nah, untuk Mas Jeffrey ini, untuk desain maskot kita perlu membuat pose. Biasanya itu ya standarnya ya pose T aja, nanti T-pose itu. Nah, besok akan dibikin. Nanti biasanya ketika udah jadi T-pose-nya akan dibikin oleh tim 3D kalau ada tim 3D-nya. Kalau teman-teman bikin 3D juga bisa. Nanti kan kalau udah T gitu tinggal dikasih tulang-tulang gitu. Nah, itu bisa digerakin. Terus Mas N, kira-kira maksud apa yang perfect bisa? Oh, ini udah tadi. Berapa harga per desain? Tergantung Mas, itu tergantung teman-teman apa namanya. Bisa itu memang ini apa nggak gitu transparan. Aku juga nanya temanku juga nggak ada yang langsung nembak, jadi saya juga tidak bisa menjawab. Thank you, nanti bisa di riset teman-teman juga sesuai dengan proses pengerjaan, terus apa namanya tools yang dipakai, berbayar tuh ya pastikan akan membayar ya kan. Kecuali teman-teman gratis ya, kalau dikasih desain gratis juga jangan marah karena aplikasinya bajakan. Jadi harus sebagaimana mungkin kita nge-support yang punya aplikasi juga, karena itu juga membantu kita dalam bekerja. Nah, ini Mas Rama, kalau seperti lomba Jakarta itu ada 3 maskot. Nah, itu ada filosofinya sendiri Mas, bisa dibaca tadi di post di Instagramnya Mbaknya yang menang kayaknya namanya supaya Bila Lesmana katanya. Coba Bila Lesmana bisa dicek. Itu ini apa namanya, di situ
kreatornya atau Mbak Salsabila itu ini apa namanya ngejabarin eh, pengertian dari maskot itu di Instagram postnya. Coba di kepo-kepoin di situ. Aku tadi barusan diupload sore tadi kayaknya. Jadi belum tak baca semua. Ada maksudnya ada ondel-ondel, Monas sama Macan itu. Jadi bisa dibaca di situ. Oke, sudah semua. Gimana Mbak Alma? Oke, udah ya Mas ya. Alhamdulillah, keren, banyak pertanyaan dan cukup challenging dan bisa dapat ini juga nih, bisa dapat Tadi juga ada klien yang juga. nanya mungkin dari England gitu ya Mas ya. Nah, Ternyata udah ada. terjawab juga, Keren. alhamdulillahnya ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas atau sudah cukup? Jadi ternyata yang atas masih ada ya Mbak, masih perlu dijawab dulu. Mungkin karena waktunya udah habis, mungkin nggak usah Lagi, dijawab ya Mas ya. udah lah ya. Tapi ntar yang masih pengen diskusi sama Mas Labib bisa ikut di masterclass-nya gitu ya. Karena ntar teman-teman di masterclass juga, ntar kalau teman-teman udah ikut masterclass-nya, bisa banget teman-teman tuh bakal dapat mentoringnya Mas Labib selama 7 hari ke depan setelah masterclass berjalan gitu. Jadi itu tuh mentoringnya melalui WhatsApp group. Jadi buat yang punya pertanyaan banyak banget nih tentang maskot, aku saranin ikut aja masterclassnya karena 100.000 itu nggak ada apa-apanya ya Mas ya. Sama ilmu yang bakal dikasih sama Mas Labib kayak Insya gitu. Allah. Nah kayak gitu mungkin ada pesan dan kesan untuk yang mau disampaikan dulu Mas sebelum aku tutup kelasnya. Biasanya aku tutup dengan kalimat setiap suhu dulunya adalah seorang cupu, jadi tetaplah berlatih selalu. Jadi teman-teman kalau berlatih pasti mantap keesokan harinya. Oke, berarti harus ikut banget masterclassnya biar bisa jadi suhu kayak Mas Labib ya Mas ya. Terima kasih. Kayak Insya gitu. Allah. Semoga ketika ikut masterclass ilmunya tersampaikan. Jadi teman-teman kalau Amin. penasaran bisa ikut langsung. Oke, mungkin karena dari Mas Labib yang sudah selesai dan tadi pertanyaannya udah banyak banget semuanya, hampir kejawab semua. Akan aku tutup kelasnya. Sekali lagi terima kasih Mas Labib untuk waktunya malam ini. Dari teman-teman juga banyak banget yang seneng ya sama kelasnya Mas Labib dan pada bilang makasih nih Mas ya. Sekali lagi terima kasih Mas Labib, terima kasih juga teman-teman yang udah join. Karena waktu kita yang terbatas dan sudah habis, aku izin untuk end webinarnya untuk semua kayak gitu. Jadi terima kasih dan selamat malam ya Mas Labib ya. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Siap, thank you. Aku stop recording dulu. Ya.